warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, yang saya hormati segenap para ustadz, para maha guru kita, para hafiz yang turut bersama kita, segenap pengurus masjid dan jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Pada subuh hari ini kita kembali dapat melaksanakan tugas kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu sholat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan tazkirah atau tausiah kultum. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini menjadi wasilah turunnya rahmat kepada kita yang berkumpul di sini dalam rangka mempelajari sebagian daripada agama yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, seperti kita saksikan bersama tadi malam sidang isbat ru'yah dari Kementerian Agama sudah menetapkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah itu jatuh bertepatan mulai hari ini ya. Sehingga insya Allah kita lebaran hari Jumat tanggal 6 ya. 6. Jadi tadi malam itu agak sidang isbat itu prosesnya agak tegang sedikit, karena itu proses sidang isbat itu kan dipantau mulai dari ujung Indonesia di Irian sana, Kepulauan Maluku, Sulawesi, Pulau Jawa sampai Sumatera. Sebagian besar Sumatera itu tidak ada yang melihat, Pak. Sebagian Aceh tidak bisa juga melihat. Jadi tinggal beberapa bagian daripada bumi Aceh itu yang menurut perhitungan falaknya itu di atas 3 derajat kedudukan mar'inya, ketinggian hilalnya itu ditunggu laporan mereka terakhir, dan alhamdulillah ada laporan masuk dan telah diangkat sumpah sehingga kesaksian ru'yahnya dapat diterima secara nasional, sehingga hari ini kita mulai masuk di tanggal 1 Zulhijjah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mohon maaf karena saya tidak melihat jadwal. Saya kira karena mungkin ada berita-berita bahwa Pak Rusmul sudah mau pindah sehingga tidak dikasih lagi jadwal, Pak, saya kira. Sehingga tidak tidak persiapan sama sekali. Tetapi karena ini sudah jadwal dan saya kira tepat sekali kita pertemuan ini, kita masuk tanggal 1 Zulhijjah, sehingga kita membicarakan sedikit tentang Idul Kurban. Pada kesempatan ini saya hanya kembali mengungkapkan atau membacakan kembali tentang sejarah awalnya ibadah kurban ini bagaimana. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Para ulama mengatakan bahwa sejarah kurban ini itu so tua dengan umur manusia lahir ke atas dunia ini. Syariat kurban pertama disyariatkan itu dan dilaksanakan oleh dua orang putra Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam, yaitu Qabil dan Habil. Di dalam riwayat itu disebutkan bahwa Habil itu sebagai peternak, dia mengambil daripada hasil peternakannya itu yang terbaik untuk dikurbankan. Sementara Qabil, kakaknya Habil ini, dia mengambil biasa-biasa saja dari hasil pertaniannya, bahkan mungkin yang sudah agak tua karena mungkin dipikir mau dihabiskan juga, mau dibakar juga. Dan ternyata di dalam riwayat, di dalam sejarah disebutkan bahwa persembahan asap persembahan kurban Habil itu naik ke atas, sementara asap persembahannya Qabil itu tidak bisa naik, hanya di atas permukaan bumi saja menyebar seperti itu. Itu menunjukkan lambang bahwa orang yang berikhlas karena kurban itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang yang berkurban itu karena kurang ikhlas, tidak memilih yang terbaik daripada hasil usahanya, ya seperti itulah Pak. Dia hanya menyebar di atas permukaan bumi, tidak naik sampai ke Allah. Nah, yang kedua tentang sejarah kurban Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah salah satu di antara 4 nabi dan rasul yang bergelar ulil azmi. Artinya orang yang mempunyai pendirian sangat teguh. Dan beliau dikenal sebagai bapak dari para nabi-nabi. Karena dari beliau itulah lahir Nabi Ismail, yang Nabi Ismail ini menurunkan nanti nyambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Ismail lahir Ishak, ya Ustaz ya. Anaknya Siti Sarah. Kemudian dari situ nanti sampai ke nabi-nabi itu turun sampai ke ujungnya Nabi Isa. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu dengan Nabi Isa itu ketemu di Nabi Ibrahim, bapaknya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Ibrahim alaihi wassalam itu diberikan cobaan berat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa episode kehidupannya. Pada kesempatan ini saya hanya mengungkapkan 2. Yang pertama, ketika umur Ismail itu masih orok, masih bayi, itu Nabi Ibrahim diperintahkan meninggalkan Palestina tempat tinggalnya, menuju kepada suatu tempat di bawah bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di suatu lembah, disitulah Ibrahim diperintahkan untuk tinggal sejenak bersama keluarganya. Setelah menjelang beberapa waktu beristirahat, Ibrahim diperintahkan melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan anak dan istrinya di lembah tersebut, yang lembah itu tidak ada penduduknya, tidak ada manusianya, tidak ada pohon-pohon, tidak ada air, tidak ada sumber kehidupan sama sekali. Masya Allah Pak, ini ujian pertama. Ketika Ibrahim melangkah, istrinya itu Siti Hajar memeluk kaki Ibrahim. Wahai Ibrahim, Bapak mau kemana? Apakah
akan meninggalkan saya bersama anak kita yang masih kecil ini di lembah yang tidak ada penduduknya seperti ini. Tidak ada sesuatu yang bisa dimakan di sini. Tidak ada bekal yang Anda tinggalkan. Ibrahim tidak bisa menjawab. Dia hanya melangkah. Siti Sarah semakin mengencangkan pelukannya. Wahai Ibrahim, apa sebabnya Anda meninggalkan kami di sini? Ibrahim tidak bisa menjawab. Ibrahim hanya bisa menjawab ketika pertanyaan istrinya, wahai Ibrahim, apakah Anda akan meninggalkan kami di sini karena kehendak Anda sendiri atau karena perintah Allah? Ibrahim menjawab, wahai istriku, ini adalah perintah Allah. Masya Allah, Pak. Bisa kita bayangkan bagaimana cobaan yang sangat berat menimpa Ibrahim ketika itu. Meninggalkan istrinya di lembah yang tandus bersama anaknya, yang anaknya ini sudah lama sekali didambakan, sehingga dia meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan, untuk melanjutkan keturunannya dan risalahnya sampai pada umur tua belum dikaruniai keturunan. Sehingga di dalam Al-Quran itu disebutkan ketika malaikat itu diutus menjumpai Nabi Ibrahim dan keluarganya, membawakan berita akan diberikan keturunan, istrinya itu tertawa. Bagaimana mungkin saya ini akan melahirkan keturunan? Suami saya ini sudah tua, sedangkan saya ini juga sudah tua dan saya perempuan mandul. Malaikat mengatakan, itulah kehendak Allah. Di lain riwayat disebutkan bahwa istri pertama beliau namanya Sarah itu menyarankan kepada Ibrahim untuk mengawini pembantunya, yaitu Siti Hajar. Dan ternyata betul dari perkawinan itu beliau hamil dan lahir Ismail. Nah, inilah Ismail inilah yang diperintahkan oleh Allah bersama ibunya dibawa ke lembah itu dan ditinggalkan di situ. Tapi Masya Allah, seperti sering kita dengarkan uraiannya di dalam ketika orang berangkat haji, bahwa dari situlah nanti lahir ibadah sa'i, Pak ya Ustadz ya, antara Safa dan Marwah. Jadi ketika Siti Hajar sudah kehausan dan anaknya juga sudah sangat kehausan, minta air, tidak ada air. Siti Hajar disebutkan bahwa dia antara Safa dan Marwah, di antara dua gunung itu dia berlari, di antara bukit Safa dan bukit Marwah. Itu dua bukit. Sekarang kalau dulu sebelum dibangun Masjidil Haram itu bukit itu masih ada. Sekarang kalau kita berkesan haji dan umrah itu bukitnya sudah tertutup bangunan, tetapi masih ada di sana, Pak. Disitulah disebutkan bahwa Siti Hajar berlari antara bukit Safa dan Marwah itu mencari air karena kebingungan. Dan anaknya sudah menangis. Tetapi Masya Allah, karena kekuasaan Allah, ketika Siti Hajar ini kembali kepada anaknya, melihat bagaimana keadaannya, dan ketika itu Ismail menggaru-garukan kakinya, maka dari situlah muncul air sedikit, sehingga Siti Hajar sangat gembira. Dia bilang, air berkumpul. Bahasa Arab itu zam. Itulah sebabnya maka air yang kita minum itu namanya air zam-zam. Itu begitu ujian yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi bahwa ternyata Allah tidak pernah memberikan ujian kepada seseorang seperti kita ketahui, seperti sama sekali tidak masuk akal ya. Ibrahim diperintahkan meninggalkan anak dan istri dan anaknya yang masih orok itu di lembah yang
sangat tandus, tidak ada sumber kehidupannya di situ. Tetapi berkat air Zam-Zam itu, kemudian penduduk-penduduk di sekitar Mekah itu bertempat tinggal di situ, lalu sekarang menjadi kota Makkah yang makmur. Itu cobaan pertama. Cobaan kedua adalah di dalam Al-Quran disebutkan falamma balaga ma'as sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur mata maza tara. Allah berfirman ketika umurnya Ismail, anaknya itu sudah berumur, tidak disebutkan berapa umurnya, disebutkan falamma balaga ma'as sa'yu, ketika anak itu sudah sampai pada umur di mana bisa membantu kedua orang tuanya. As-sa'yu itu bekerja atau berusaha. Dia diberikan mimpi. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka. Saya diberikan mimpi, di dalam mimpi itu saya menyembelihmu. Ketika hari pertama, malam pertama mimpi itu datang, sangat menggelisahkan Ibrahim. Kenapa saya diperintahkan berkurban dan yang dikurbankan itu anak semata wayang ini yang sudah lama sekali saya dambakan, dan ketika sudah sangat menyenangkan seperti ini dia bisa membantu saya, anak satu-satunya putra kesayangannya, disuruh Allah untuk menyembelihnya. Bukan main. Dia berdoa minta petunjuk kepada Allah, seolah-olah meragukan mimpinya itu datang dari Allah. Ya Allah, berikan saya petunjuk, berikan saya jalan keluar terhadap masalah ini. Tidak turun wahyu, Pak. Melainkan pada malam kedua datang lagi mimpi itu. Disampaikan kepada Nabi Ismail, wahai Ismail, saya melihat dalam mimpi saya diperintahkan menyembelihmu sebagai kurban. Ismail diam saja. Nabi Ibrahim berdoa lagi kepada Allah, minta petunjuk. Ya Allah, bagaimana jalan keluarnya ini? Semakin gundah gulana hatinya, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak turun wahyu, Pak. Melainkan pada malam ketiga mimpi itu datang lagi. Sehingga dengan mimpi yang ketiga itu beliau yakin betul bahwa ini perintah datangnya dari Allah. Dia diperintahkan untuk menyembelih Ismail sebagai kurban persembahan. Betapa besarnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika hari ketiga itulah disampaikan kepada Ismail, wahai Ismail, ini sudah mimpi ketiga datang. Ini sudah sungguh-sungguh benar dari Allah datangnya. Lalu ditanya, bagaimana pendapat Ibrahim? Ismail. Di dalam Al-Quran disebutkan, qala ya abati ma tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim menjawab, wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati saya termasuk dalam kategori anak yang sabar. Bapak Ibu yang saya muliakan, demikianlah dialog di antara bapak dan anak yang saleh. Anak yang saleh yang baru, di dalam riwayat itu disebutkan, ada yang mengatakan umur Ismail ketika itu sekitar 7 sampai 14 tahun. Tapi dia sudah bisa menyatakan pendapatnya yang sangat mendukung untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu dalam
kitab saya lupa namanya karena lama sekali dia membaca kitab ini. Itu disebutkan dialog antara Nabi Ibrahim dengan putranya ketika mau dilaksanakan kurban itu. Ismail berkata kepada bapaknya, "Wahai ayahanda, kalau nanti penyembelihan itu dilaksanakan, tolong ikat tangan dan kaki saya ini, sehingga saya tidak meronta-ronta yang akan mengganggu engkau di dalam melaksanakan penyembelihan itu." Itu pesan pertamanya Ismail. Pesan keduanya Ismail, "Wahai ayahanda, jaga pakaian ayahanda, jangan sampai terpercik darah kurban saya, lalu ibu saya nanti melihat, lalu dia bersedih, akan mengurangi nilai kurban saya." Masya Allah, Pak. Anak soleh seperti itu. Pesan ketiga Nabi Ibrahim itu sebagai ucapan perpisahan antara Ibrahim dengan Ismail dengan bapaknya dan kepada ibunya, dia berpesan, "Wahai ayahanda, bila engkau kembali kepada ibuku, ummi ibuku, titipkan salam dan penghormatan saya kepadanya atas keikhlasannya selama ini telah mendidik aku menjadi anak seperti ini." Itu 3 pesan Nabi Ismail yang dicatatkan di dalam kitab tafsir seperti itu, dan banyak disebutkan dalam kitab-kitab muktabar. Sehingga ketika di dalam riwayat disebutkan bahwa ketika kedua-duanya sudah tawakal penuh kepada Allah bahwa kurban itu dilaksanakan, Nabi Ismail diikat tangannya, dan satu pesannya tadi itu, yang pesan ketiganya itu dia katakan, "Dan percepatlah tarikan pisaumu itu di atas leher saya," kata Ismail kepada bapaknya. "Wahai ayahanda, percepat tarikan pisaumu itu di atas leher saya ini, biar penderitaan maut itu tidak terlalu saya rasakan." Nah, ketika Nabi Ibrahim mau menarik belati atau pisau itu di atas leher putranya, dia kaget. Kenapa pisau yang setajam ini tidak bisa melukai sedikit pun leher Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dia ulangi, narik lagi, ternyata tidak bisa. Inilah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Beliau tidak bisa mengenai setajam apapun pisau itu, tidak melukai sedikit pun leher Nabi Ismail. Sama ketika beliau ditimpa ketika umatnya itu menangkap beliau dan mau membakarnya, api tidak bisa membakar beliau, karena Allah mengatakan, "Wa qulna ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim." Allah mengatakan, "Wahai api, dinginlah," sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Sama halnya juga ketika beliau sudah sedemikian menajamkan pisaunya seperti pesan anaknya, sedikit pun tidak melukai. Ketika itulah Allah mengatakan, "Wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpimu, mimpi yang benar. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Sehingga ketika itu seperti kita sering mendengarkan, Allah Subhanahu wa taala mengganti seketika Ismail itu dengan sembelihan yang kurban atau kibas yang besar, sehingga selamatlah Ismail dari pengorbanan, dan Ibrahim tetap bisa melaksanakan pengorbanan dengan kurban kibas yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, para ulama mengatakan bahwa memang benar tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya. Tetapi yang diuji di situ adalah
keimanannya, melaksanakan perintah Allah. Di dalam surat Taubah ayat 24 kasih Ustaz ya, Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum aw abna'akum aw ikhwanukum," dan seterusnya. Katakannya Muhammad kepada umat, sekiranya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri atau suami kamu, atau harta benda yang kamu miliki, atau harta perdagangan yang kamu cintai, atau rumah yang kamu bangun sedemikian rupa, lebih kamu cintai daripada berjuang pada jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Ini saya kira inti peringatan kita pada hari ini, bahwa harta yang diberikan oleh Allah kepada kita merupakan cobaan. Rasulullah mengatakan, siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak melaksanakan kurban itu, maka jangan dulu datang mendekati musola kami ini, jangan datang ke masjid. Ini peringatan besar dari Rasulullah SAW. Dan ibadah kurban ini juga disebutkan di dalam surah Al-Kautsar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Artinya, kami telah memberikan kamu nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah sholat dan sembelihlah kurban. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, berdasarkan kisah ringkas ini, mari yang punya kemampuan tahun ini kita berkurban ya. Kita ikut berkurban. Jangan sampai kita masuk dalam kategori apa yang disebutkan Allah, lebih kita mencintai dunia daripada berkurban pada jalannya. Dan bagi kita yang belum sempat berkurban tahun ini, kita berdoa, kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang kita diberikan juga kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut berkurban di masjid yang kita cintai ini, yang sekarang sudah 7 kurban Pak ya. Tahun kemarin saya datang itu 11 kalau saya nggak salah ya, 11 ekor sapi kita. Tahun ini agak turun, tapi mungkin karena kondisi ekonomi kita yang lagi memang secara nasional sangat deras turunnya. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, terutama kita dalam melaksanakan ibadah kurban ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu liqauli hadza astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.